bukan second ya, ini baru iBox. Itu cerita momen terburuk karena aku pernah dibohongin waktu pas kompetisi, dijanjiin macam-macam ini, tau enggak? Kalian dengerin cerita aku nggak sih? Aku cerita tapi kalian momennya nggak masuk di cerita. Aku pengen bercerita tapi didengerin. Begitu ceritanya. Udah itu masa lalu ya teman-teman. Ada orang dulu yang begitu, itu udah lama banget pas kompetisi kan 3 bulan 9 bulan lah aku di asrama dulu dari 20. Jadi menurut aku apa-apa begini juga salah satu jalan Allah untuk menguatkan aku lagi dan lebih sabar lagi. Nantinya cerita si kuning. Si kuning ini mungkin salah satu bentuk pencapaian aku ya, Ayamar, karena alhamdulillah disupport sama Mumi. Karena aku dulu PP pulang pergi dari Banten ke Indonesia itu kurang lebih 2 jam ya, udah sama macetnya, bahkan gak bisa lebih. Dan aku selalu waktu itu kalau di Indonesia aku nge-grab naik gojek sama aku berdua ngerjain mobil ya. Itu gede banget, mengurangi sekali jalan 300 lebih, belum pernah masuk tol. Apalagi Ami apalagi yang bulan yang 2020 baru keluar kompetisi, lagi corona covid yang belum ada job dan macam-macam, terus panggil ke Indonesia pulang pergi kan kita harus ngeluarin uang buat berangkat karena belum punya kendaraan pada saat itu. Bisa 400 sampai 500 lebih, bisa 400 sampai 500 sih aku sekali jalan ke Indonesia. Nah itu dipikir-pikir kalau kita kumpulin sini duit gede banget nih, jadi punya kendaraan. Berdoa tiap naik Grab, tiap gojek kadang nggak segede itu. Mudah-mudahan udah saatnya mobil kendaraan biar bisa kerja tanpa harus pesan-pesan Grab atau Gojek gitu. Alhamdulillah berkat sabar, berkat doa mama bapak, alhamdulillah dikasih rezeki, aku kasih mobil. Sebelum mobil tuh rumah, aku punya rumah di Cikarang itu, jujur itu bukan rumah hasil bangun aku, bukan. Alhamdulillah rumah aku memang masih di situ, cuman di beda RT, ada di situ dekat lapangan bola pada situ. Rumah aku tuh posisinya, aku kalau jadi ini ke bawah emosi
masih kecil, masih mau umur 5 tahun tuh aku udah mau panggung. Jadi aku sering nyanyi dibayar dari umur 5 tahun tuh aku kumpulin untuk membangun rumah dan beli tanah pada saat itu masih kecil. Aku kumpulin waktu pas gajinya masih 100.000 dari jam 10 pagi sampai jam 4 subuh itu 100.000 itu selalu dikumpulin sama mama, waktu pas masih ngontrak dikumpulin uang itu dimasukin ke material itu biar bisa ngebangun rumah. Terus juga ngumpulin uang umur berapa ya, umur 6 atau 8 tahun itu awalnya bisa beli tanah di Babul, di Cikarang di sana. Dulu tanah itu berapa ya nggak tahu, aku udah lupa juga. Aku beli tanah hasil manggung, ngumpulin. Tapi gue bisa SPP-nya nggak kebayar ya, makanya dulu ceritanya ya. Nggak kebayar waktu itu. Nggak kebayar. Udah beli tanah waktu itu, terus material gini. Terus jadilah rumah dan udah ngontrak lagi, tapi belum rumah yang tembok ya, masih atap dan bilik. Pada saat itu masih bambu. Alhamdulillah dari situ aku pencapaian yang membuat aku gak mudah ya, karena seusia yang 5 tahun nyanyi dan panggung ke panggung. Alhamdulillah karena berkat hobi aku sendiri yang hobi menyanyi, akhirnya dikumpulin uangnya bisa beli tanah sama rumah. Walaupun masih bambu dan masih atap, tapi aku senang karena udah ngontrak lagi dan beli rumah sendiri. Nah setelah itu 2000 berapa ya, aku lupa. Umur aku 9 tahun atau 10 tahun, aku gak pernah berani main keluar rumah karena semua teman-teman pada jauh. Mungkin apa ya, nggak tahu ya kenapa. Jadinya mereka tuh gak mau berteman sama penyanyi dangdut ini gitu. Belum berteman sama penyanyi dangdut, bahkan aku kayak mau ke warung aja aku gak pernah dibolehin sama mama. Kenapa? Karena mama gak mau lihat aku sendiri gitu sama teman-teman. Pada saat itu masih kecil, umur 10 tahun aku sudah diajak. Bulan kita udah gak usah temenan ya, aku gak mau berteman sama kamu karena rumah kamu atap, bilik, miskin, terus kamu juga gak punya mobil kayak aku. Terus kamu ngapain sih jadi penyanyi? Penyanyi kan kalau neraka, bilang gitu. Terus aku yang cuma kayak diam. Pulang ke rumah, nangis dari ke mama ke papa. Bilang, Mama, emang hina banget ya di mata teman-teman aku penyanyi dangdut itu. Yang penting kan kita nggak nyuri. Yang penting kan nyari uangnya halal, karena dari suara. Kok orang-orang ngomongnya seenaknya ya? Itu memang yang sampai sekarang masih ingat terus. Mama jawab, gak usah dengerin itu. Allah tuh udah ngatur segalanya buat kamu, bukan orang itu yang ngatur semuanya. Terus pada saat itu juga aku ke warung lagi, aku benar-benar waktu masih itu kuat. Aku ke warung, terus ada sekitar 3 orang
bisa menjamin kamu masuk surga? Kenapa kamu bisa ngejudge orang bilang masuk neraka, sedangkan kamu aja belum tentu masuk surga? Udah seberapa banyak amalan dan kebaikan kamu di dunia yang harus kamu gini. Semua orang punya salah dan dosa ya. Jangan ya kamu paling sempurna dan paling support, selalu ngizinin. Bahkan kalau Ulan habis manggung, karena Ulan juga malu kan, udah malu sama wali kelas, selalu izin gini. Kadang aku ada yang chat sendiri si Roko ke bapak wali kelas aku, karena dia udah begitu baik banget, karena selalu memaklumi aku yang belum keluarga gitu dan lain-lain. Nah, pas SD itu masih banyak bolos dan lain-lainnya, masih bolos SD aja tuh kayaknya udah cukup banget aku yang pada saat itu, karena kalau yang mau terus pengen ngumpulin, pengen ngebuktiin ke orang-orang yang bilang katanya rumahnya atap bukan tembok, jadi aku gak mau berteman sama kamu gini-gini. Aku ngumpulin uang, aku ngumpulin dari waktu itu naik gajiku dari 100.000 jadi 150 pada saat itu. Gaji aku 150 sekali manggung, alhamdulillah lagi rame panggungan. Mungkin dulu tuh unik kali ya, ada anak kecil bisa nyanyi dangdut dewasa, jadi paling banyak sawerannya dan paling banyak jobnya pada saat itu. Terus aku ngumpulin, mau masukin ke material lagi uangnya. Alhamdulillah tercapai, bisa ngebangun rumah yang baru berdiri, udah tembok, tapi dapurnya tuh masih atap, karena belum direnov, masih cuma kamar 2 pada saat itu, terus dapurnya ke belakangnya masih atap, udah berdiri itu rumah tuh. Alhamdulillah. Pada saat itu kan lebaran, aku pulang kampung Pandeglang, itu baru berdiri rumah yang dibangun itu, hasil aku baru bisa dihitung bulan ya, masih 3 atau sampai 6 bulan. Itu keadaannya rumah juga masih yang belum beres semua, karena kamar juga belum ada pintunya, dan belum dirapi juga pada saat itu. Terus tapi dapur tuh emang masih atap, masih bilik, masih bambu. Pulang ke kampung, dan aku dikabarin pas beres pulang kampung itu jam berapa gitu, siang-siang setelah nginep di sana di kampung, kabarin kalau rumah aku kebakaran pada saat itu. Kebakaran rumah, habis semua baju-baju mama aku habis, terus alat semua yang sering dipakai buat cari uang habis, sampai dagangan bapak pun habis. Dan dari situ aku cuma pakai baju yang di badanku sendiri, dan sama mama, bapak, adik, karena kakakku juga waktu itu lagi di kampung. Aku pulang ke rumah, mungkin aku juga belum bisa ngerasain apa-apa ya, karena masih kecil gitu ya. Aku cuma bisa diem ngeliatin, terus ngeliat baju-baju nyanyi aku udah pada halus semua, udah pada jadi debu, sampai semua alat masak, dinding, kasur semua udah pada semua bakar. Karena aku main kan telusuri, ternyata memang ada orang yang nyulik, ada orang yang mungkin gak suka sama aku nggak tahu,
ketahui dari dulu tuh banyak banget orang yang suka julid sama keluarga aku, padahal aku gak pernah musik siapapun. Ternyata emang ada yang sabotase, ada yang kata mama cerita dulu ya, ini mama dulu cerita, ada yang melempar buntung rokok yang masih ada apinya dan dikasih minyak sayur, minyak tanah sedikit di kabelnya itu loh, di kabel listriknya itu. Nah dia langsung lempar aja tuh, langsung lempar abang Leng. Aku lagi cerita tentang masa lalu, tentang cerita aku pas masih kecil, proses aku sampai sekarang. Ada yang membuang rokok ke rumah, langsung semuanya kebakaran. Itu alhamdulillah aku dibantu sama musisi-musisi dangdut dulu. Aku disumbang gelas, piring, baju, tempat tidur dulu. Sampai aku dikasih baju banyak buat bisa manggung lagi. Terus setelah itu aku udah bisa membangun rumah, bisa memperbaiki rumah yang kebakaran itu. Aku perbaikin, kita bangun dari nol lagi. Alhamdulillah bisa kebangun lagi. Setelah bisa kebangun lagi, aku udah SMP. Soalnya kan prosesnya gak mudah ya teman-teman, apalagi ngumpulin uang. Jadi kita juga gak tahu mau tuh bisa enggak. Aku ngumpulin setelah bisa kebangun lagi pada saat itu SMP kelas 1 kelas 2. Bapak tuh emang udah sempat stroke, terus bisa sembuh, terus stroke lagi sampai 4 kali jatuh stroke. Pada saat itu posisinya bapak lagi dagang katanya. Bapak lagi dagang, terus dagang rumah tiba-tiba jatuh katanya. Motor terus gak bisa berdiri, benar-benar sampai gak bisa berdiri. Terus kita cari obatnya, kita coba minum. Lalu bapak sembuh, bapak bisa kerja lagi, bisa ngantar sekolah lagi, gini ya. 4 kali terpuruk, sampai yang terakhir jatuh itu pas aku nggak ngelanjutin sekolah SMP. Aku nggak bisa ngelanjutin SMP karena apa? Karena walaupun aku bisa manggung, aku nggak akan bisa pergi manggung kalau nggak ada bapak. Karena bapak yang selalu nemenin aku setiap manggung, mau hujan, panas, sampai rantai motor putus tengah jalan pas pulang manggung. Keadaannya subuh jam 3 subuh mau pulang manggung, motornya rantainya putus. Langsung bapak ngedorong dengan keadaan hujan dan cari pos untuk meneduh dan tidur dulu di situ. Setelah pagi jam 6 atau jam 5 berangkat nyari bengkel yang buka, benerin motor, dan uang hasil manggung itu dipakai buat benerin motor dan pulang manggung. Bukan bawa apa-apa karena uangnya habis buat benerin motor. Karena mama juga, kalau mama sama bapak ngizinin aku manggung tanpa lepas dari orang tua, walaupun ada pimpinan dangdut yang gue kenal sih, pun mama tuh gak pernah mau, bapak gak pernah mau. Karena takut
1 bulan atau 2 bulan lebih aku nggak bisa bayar SPP sekolah. Dan saat itu aku memutuskan, maaf Pak, nggak apa-apa, Ulan tunda dulu sekolahnya ya Pak, mudah-mudahan nanti ada rezeki Ulan bisa lanjutin sekolah Ulan. Aku bilangnya tunda, bukan berhenti sekolah. Dan saat itu ada job, tapi ternyata ada Liga Dangdut Indonesia yang buka pendaftarannya, dan di Serang, Banten. Itu pas SMP, masuk SMP. Udah SMP kelas 2 atau kelas 1 ya. Nah, sedangkan mama tuh waktu pada saat itu mau bayar bekas minjem ke saudara, bekas buat makan, karena bapak sama aku udah gak kerja, makanya mama minjem saat itu, dan mau dibayarnya pas aku habis manggung. Nah, seharusnya besok aku manggung untuk membayar utang bekas untuk makan, tapi mama bilang kamu gak usah manggung, kamu ikut kompetisi aja, karena dari dulu kamu pengen masuk kompetisi, kamu sekarang udah bisa masuk di kompetisi, so aku jangan sia-siain kompetisinya, mumpung ada pendaftarannya. Bunda saya makasih. Aku subuh berangkat jam 3 subuh, jam 4 subuh aku berangkat, umur 14 tahun. 14 ya, baru masuk 15 tahun, baru masuk 14 tahun. Subuh, terus ke Brimob Serang naik angkot, dan posisinya di Brimob Serang tuh masih sepi, belum ada tim kreatif yang datang atau tim inovasi yang datang. Nah, Ulan minta tolong, Ulan karena Ulan masih ngantuk, Ulan tidur dulu di masjid di Brimobnya. Ulan minta izin ke Bapak Security untuk istirahat dan minta tolong ke Bapak Security, Pak, Ulan minta tolong kalau misalnya sudah banyak tim-tim yang sudah datang, tolong bangunin Ulan ya Pak, Ulan mau kompetisi, tapi Ulan masih ngantuk, aku tidur dulu aja. Terus udah tidur, dibangunin, aku dapat nomor 001 Serang. Bukan Serang, 001, iya, Serang, Banten. Itu nomor aku nomor pertama, dan aku buka di Brimob Serang di Liga Dangdut Indonesia 2020, membuka peserta pertama audisi. Aku di audisi di set pertama, di bawah aku dites dari tim kreatifnya, dites nyanyi payung hitam sama pesta panen kalau nggak salah. Alhamdulillah lolos ke ruangan boots ke atas. Nah, di situ ketemu sama produser Indonesia. Alhamdulillah aku yang dites benar-benar paling banyak di antara peserta lain. Aku dites juga sampai 12 lagu full nyanyi. Kalau dites kompetisi kan biasanya cuma kayak coba nyanyi rap udah gitu. Ini enggak, aku dites nyanyi payung hitam dari awal sampai akhir. Terus nyanyi pertemuan dari awal sampai akhir. Udah 10 lagu aku dicoba nyanyi. Aku suruh jadi pom karena di biodat aku bisa nari jadi pom. Aku suruh jadi poman. Terus setelah jadi poman kan masih capek banget, ngos-ngosan karena jadi pom tuh butuh tenaga banget yang ngeluarin segala macam. Suruh nyanyi lagi 2 lagu lagi. Setelah itu udah, oke, terima kasih kalau kamu lolos. Nanti akan ada tim kreatif yang menghubungi kamu, dan nunggunya 3 bulan loh. 3 bulan nunggunya. Terus setelah 3 bulan aku posisinya lagi manggung.
jam keempat ya pada saat audisi ya. Jadi udah aku datang ke sana dengan yang bingung karena pertama kali orang kampung masuk ke Jakarta dengan tidak ada modal sama sekali pada saat itu. Tidak ada baju, tidak ada make up, tidak ada ongkos. Alhamdulillah dibantu sama dari Pemda pada saat itu, dibantu sama kelurahan, kecamatan, Pemda. Alhamdulillah Ulan bisa ke Jakarta untuk menjadi artis. Terus alhamdulillah Ulan lolos. Udah sempat lolos, pulang ke rumah. Terus kan lagi musim hujan kan pada saat itu. Rumah juga habis digusur, bahasa Indonesianya, habis digali gitu loh, digali pakai mobil beko. Yang tadinya misalnya sawah digali sampai jadi bendungan gitu loh sama beko. Nah posisinya rumah akunya itu jadi di atas, tadinya kan setara sama sawah, terus karena digusur dan digali jadinya rumahku di atas dan di bawahnya ini yang harus digusur. Kan otomatis rumah itu kalau tidak ada penyangganya tuh tidak akan kokoh kan, apalagi hujan terus dan tanahnya itu berair terus karena digali. Setelah itu aku masuk kompetisi untuk 70 atau 70, terus 70 ke 50 pada situ. 50 tuh berapa gitu. Masya Allah rumah longsor. Kamar pertama tuh udah begini, rumah tuh udah begini. Sampai mama bapak kalau tidur tuh nggak nyaman, maksudnya ketakutan was-was. Iya 70. Oh top 44. Apa lupa Andre? Oh top 44 ya. Oh iya top 44 rumah longsor tuh. Terus Ulan minta tolong ke siapa? Minta tolong ke ibu bupati, ke kecamatan, ke kelurahan, minta tolong karena rumah longsor ini udah pernah direnov dan segala macam, tapi tetap karena udah dicor jadinya longsor lagi, dan itu masih menunggu proses, nggak tahu prosesnya lama banget ya. Prosesnya lama banget untuk diproses rumah biar dapat rumah yang layak gitu. Terus top 33 dulu sama Kanara, itu pertama kali disurprisein, didatengin dari orang tua dan dibawain masakan mama bapak. Nah saat itu bapak tuh masih sehat ya, karena bapak itu udah itu setahun udah sembuh dari stroke bapak tuh. Datanglah sama top 33 itu ke studio. Terus gini aku nggak tahu kalau mau dibikin surprise. Mungkin namanya orang dari kampung kan. Aku juga pernah jalan di podcast sekarang. Dari kampung jadi nggak pernah ada mikir di situ itu gimana gitu. Jadi pakai kaos yang udah kaos aja, nggak ada bawa jaket atau apa gitu, nggak ada. Ditaruh di ruangan yang ber-AC, otomatis yang ber-AC kan sudah studio juga. Dan mungkin malu dan gak mau ngomong, dan mungkin ngomong ke anak juga karena ini mau di surprise, terus ngomong ke tim juga malu. Alasannya tuh udah dikejar tapi diem aja itu dari jam 4 atau jam 3 sore sampai jam setengah 11 jam setengah
ya jam setengah 12 baru dikeluarin dari ruangan kelasnya itu, terus masuklah ke ruangan studio biddingnya lagi. Ada kali setengah jam ya ngobrol-ngobrol cipika-cipiki sama mama di studio itu. Terus pulang dari situ ternyata bapak langsung terjatuh stroke. Tapi aku gak pernah dikasih tahu. Aku gak pernah diinfo apa tentang bapak pada saat itu, karena mama gak mau aku pikir, karena mama gak mau bikin aku kepikiran. Terus biar aku fokus sama kondisinya. Aku dikasih tahu tuh pas stop 18. Aku dikasih tahu bapak stroke pas stop 18. Kamu nangis ini. Ya, sampai sekarang bapak masih stroke. Tapi alhamdulillahnya kalau dulu bapak sama sekali nggak bisa ke kamar mandi buang air besar, nggak bisa kencing, nggak bisa berdiri. Sekarang bapak bisa berdiri walaupun bapak masih seret-seret kakinya karena stroke-nya sebelah. Seret-seret kakinya terus tangannya juga ya ini masih begini, masih aku mau begini nggak bisa gini, nggak bisa begini terus. Tapi alhamdulillahnya bapak sekarang yang mendingannya karena udah bisa berdiri dan nggak bisa seret. Ya apapun itu aku mikirnya ini juga ujian buat keluarga sih, karena gimana kita bisa nerima ujian yang diberi Allah, cobaan yang diberi Allah sampai mau uji hambanya kali ya, segimana sabar dan kuatnya ngadepin musibah. Sampai sekarang bapak masih stroke. Gitu teman-teman. Nah setelah itu oh iya, nah setelah itu berkompetisi aku iseng nyiptain lagu, bukan bikin lagu ya, iseng berubah kan dulu tuh banyak kan kalau